Oke, Pak Alwi. Assalamualaikum. Salam. Kita mulai kan Pak Alwi ya? Izin memulaikan? Lagi di perjalanan, Bu. Ya, Bisa izin satu jalan. memulaikan ya. Bisa. Oke. Bu Husniyatu Zuhriyati, kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Husni Zuhriyati, Pak Mejamuddin Alwi, dan Pak Hamid Bagja. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan uji komprehensif, Bu ya. Dan Ibu adalah peserta pertama. Ya, seharusnya Ibu bukan peserta pertama, tapi tidak apa-apa. Nanti sebelum kita melanjutkan, karena Ibu peserta pertama dan biasa kalau pertama itu kita mulaikan dengan sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah, Bu ya. Kita mulaikan. Mari Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kegiatan kita berjalan lancar. Baik Bu, Bu Husni Zuhriyati sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Oke, di sini Ibu ada waktu untuk semuanya itu sebanyak kita diberikan waktu maksimal 50 menit Bu ya. Tapi 50 menit itu bukan semuanya untuk Ibu. Jadi Ibu itu kami berikan kesempatan 30 menit. Nah, 30 menit itu kita bagi menjadi dua kegiatan Bu ya. Kegiatannya itu pertama Ibu kami minta mempresentasikan perangkat Ibu ya. Setelah itu Ibu bisa lanjutkan ke praktik mengajarnya dari perangkat yang Ibu presentasikan. Jadi silakan saja Bu, nanti kalau Ibu sudah selesai mempresentasikan, Ibu langsung aja praktik mengajar, tidak perlu menunggu aba-aba dari kami. Ya Bu Husni ya. Iya, Oke, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bu Husni. Silakan Bu Husni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen Ibu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil perangkat yang sudah saya buat pada proses pembuatan rencana aksi. Untuk yang pertama di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada identitas mulai dari satuan pendidikan SDN 2 Labuan Pandan, kelasnya kelas 6, tema 5 wirausaha dan subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 1 dengan muatan pelajarannya IPS, IPA dan bahasa Indonesia. Di sini ada KI dilanjutkan dengan KD untuk bahasa Indonesia 3.6. Di sini mencermati petunjuk dan isi teks formulir, indikatornya mengelompokkan berbagai mengelompokkan berbagai jenis teks formulir mulai dari ekskul, lomba dan lain-lain. Ini tingkatannya C5. Untuk keterampilannya mengisi teks formulir, pendaftaran kartu anggota dan lain-lain dengan indikator membuat berbagai jenis teks formulir. Untuk tingkatannya P5. Kemudian untuk muatan IPA, kompetensi dasarnya mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator menguraikan macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. C4 untuk keterampilannya membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator melengkapi hasil eksplorasi tentang macam dan sifat magnet. Tingkatannya ada P3. Untuk IPS, kompetensi dasarnya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Indikatornya menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Tingkatannya C4. Untuk kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam lingkup ASEAN. Indikatornya membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia. Tujuannya ada 6. Yang pertama, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa dapat menguraikan macam-macam magnet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa dapat melengkapi hasil eksplorasi tentang macam dan sifat magnet secara benar.
Tujuan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa dapat mengelompokkan berbagai jenis teks formulir secara cermat. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa dapat membuat berbagai jenis teks formulir secara cermat. Untuk tujuan yang kelima, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa dapat membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Karakter siswa yang diharapkan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Materinya yaitu yang tadi, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet dan sifat magnet, dan menyajikan hasil tentang teks formulir. Metodenya yaitu dengan melakukan pendekatan saintifik dengan model problem based learning dengan metode permainan, percobaan sederhana, diskusi, tanya jawab, dan penugasan ceramah. Untuk kegiatannya di sini untuk pertemuan pertama dilakukan pendahuluan yaitu dengan berdoa dan mengecek kesiapan siswa. Selanjutnya dilakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan dengan pembiasaan membaca 10 menit. Kemudian diinformasikan kepada siswa untuk pembelajaran yaitu tentang wirausaha. Setelah itu guru menyampaikan tahapan pembelajaran mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Waktunya 15 menit. Untuk tahapan inti pertemuan pertama yaitu untuk mengorientasikan peserta didik pada permasalahan. Guru memulai menyampaikan bahwa Indonesia itu memiliki peranan. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara lingkup ASEAN? Bagaimana cara peranannya, bagaimana posisinya Indonesia di dalam ASEAN tersebut. Selanjutnya, setelah itu siswa diminta membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kemudian guru meminta siswa membaca dengan cermat. Guru menyajikan video pembelajaran tentang kerjasama dalam bidang ekonomi di bidang ASEAN dan melakukan analisis tentang materi yang didapatkan dalam video tersebut. Setelah itu siswa diorganisasikan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian guru menyajikan LKPD dan membimbing siswa untuk mengisi LKPD sesuai dengan materi yang ada di video tadi. Setelah itu guru bersama-sama siswa berdiskusi tentang hasil dari diskusi siswa dan meminta beberapa siswa untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, dan selanjutnya kelompok lain akan menanggapi. Setelah itu dilakukan menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut dan ditutup dengan berdoa. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan kedua. Guru kembali mengorganisasikan kelas supaya menjadi kelas yang rapi, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua ini yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia, dan diberikan ice breaking. Pembelajarannya selama 15 menit. Untuk kegiatan inti yang kedua di sini guru menyajikan gambar untuk memancing pengetahuan dasar siswa. Setelah itu dilakukan tanya jawab. Guru menyajikan PowerPoint dan video pembelajaran tentang sifat-sifat magnet dan bentuk-bentuk magnet. Setelah itu guru membagi kelompok kembali sesuai dengan pertemuan pertama, dan setelah itu dibagikan LKPD-nya. Setelah dibagikan LKPD, guru menjelaskan petunjuk yang ada di LKPD dan melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat magnet. Setelah itu guru untuk menyelangi pembelajaran dilakukan permainan talking stick. Setiap siswa yang mendapatkan stick tersebut akan menjawab pertanyaan dari guru sehingga siswa akan lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Setelah itu siswa akan melanjutkan menyelesaikan pembelajarannya, dan masing-masing siswa yang sudah selesai akan menyajikan hasil dari diskusi tersebut, dan kelompok lain akan mengomentari hasil dari kelompok yang melakukan presentasi. Setelah itu guru kembali melakukan tanya jawab dan memancing pengetahuan dasar siswa tentang formulir. Misalnya, apakah kalian tahu apa yang kita lakukan sebelum melakukan lomba? Siswa akan menjawab dengan
jawaban yang bervariasi. Dari jawaban-jawaban tersebut, guru akan menggiring pemahaman dasar siswa tentang teks formulir. Setelah itu, guru kembali memberikan LKPD teks formulir kepada siswa dan menyelesaikan teks formulir sesuai dengan identitas diri masing-masing dari kelompok tersebut. Setelah itu, siswa yang menyelesaikan tugas formulir akan menyajikan, dan setelah itu dari berbagai kelompok akan membandingkan antara formulir yang satu dengan formulir yang lain. Setelah hasil pembelajaran selesai, dilakukan evaluasi melalui link quizzes untuk menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Setelah dilakukan hasil evaluasi, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan rangkuman pembelajaran dan melakukan tanya jawab tentang materi yang sudah diselesaikan. Setelah itu, guru menanyakan bagaimana pembelajaran hari itu dan menyanyikan lagu daerah Hampar-Hampar Pisang dan mengajak siswa untuk berdoa. Untuk sumber belajarnya di sini ada buku pedoman guru wirausaha kelas 6 untuk buku siswa juga wirausaha kelas 6, ada gambar-gambar magnet, ada PowerPoint dan video pembelajaran, LKPD, ada magnet dan link quizzes untuk evaluasinya. Baik, saya lanjutkan untuk praktek pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau tadi kalian sudah istirahat ya, berarti sekarang sudah siap. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Baik, coba sekarang Ibu Guru minta tolong dicek dulu teman-temannya di sebelah kiri. Dan dilanjutkan ke sebelah kanan. Apakah masih ada temannya yang ada di lapangan? Baik, alhamdulillah semua sudah masuk ya. Berarti kalian sudah menjalankan sikap disiplin. Jadi setiap bel masuk, kalian harus segera masuk ke kelas. Kita harus melanjutkan pembelajaran. Apalagi kalian sudah kelas 6. Nah, kalau sudah kelas 6, jadi kalian ini materinya sudah banyak anak-anak. Jadi kita harus mulai mencicil karena sebentar lagi ada ujian. Baik, selanjutnya sekarang perhatikan pakaiannya. Apakah masih ada yang tidak menggunakan sepatu? Apakah masih ada yang mengeluarkan baju? Ayo sekarang dirapikan dulu bajunya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita mau ice breaking. Sekarang coba kalau Ibu Guru bilang cek semangat, jawabnya go, semangat, go, semangat. Coba kita cek dulu ya semangatnya. Cek semangat, go, semangat, go, semangat. Yes, mantap. Oke, udah semangat ya berarti. Nah, selanjutnya sekarang kita mau lihat dulu, kalian sudah konsentrasi belum kalau mau mulai pembelajaran? Apalagi udah siang ya. Kalau Ibu bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai. Siap? Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Nah, pintar. Sekarang coba Ibu Guru minta perhatikan. Spidol Bapak Ibu. Diperhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar. Nah, kalian lihat dulu nih, tujuannya hari ini kita mau belajar apa? Nah, dari hari ini kita mau belajar tentang yang pertama, sini dengan mengamati gambar, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa dapat menguraikan macam-macam magnet. Jadi hari ini kita mau belajar tentang macam-macam magnet. Terus yang kedua, kalian mau melengkapi hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Setelah itu kalian mau belajar tentang jenis-jenis formulir. Terus selanjutnya kalian bisa membuat formulir itu sesuai dengan data diri masing-masing. Yuk, sekarang perhatikan dulu. Oke, sebentar ya, anak pintar. Oke, sekarang diperhatikan gambar Ibu Guru nih. Di sini ada gambar siapa? Ya, ada gambar Gwen sama temennya. Ceritanya mereka sedang apa? Mereka sedang berdiskusi tentang apa? Oke, tentang pameran yang tadi yang kalian bahas di pembelajaran 1 ya. Ya, tentang pameran itu. Kira-kira mereka bahas tentang apa? Oh iya, Gwen ternyata membeli hiasan magnet. Kalian tahu enggak magnet itu apa? Besi berani. Iya, kalian tahunya besi berani. Kira-kira magnet itu yang seperti apa ya? Iya betul. Jadi dari
jawaban-jawaban kalian tadi, Ibu Guru tarik kesimpulan ya, bahwa magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Itu pengertiannya magnet. Jadi kalau misalnya ada benda nih bisa narik benda di sekitarnya, itu namanya magnet. Jadi dia punya sifat kemagnetan. Coba sekarang perhatikan dua gambar Ibu Guru. Ada sendok 1 dan ada sendok 2. Coba kalian perhatikan apa sih bedanya antara sendok yang 1 sama sendok yang kedua. Oh iya, jadi bahannya yang sendok 1 itu ada dari besi ya, dari stainless namanya. Nah, yang kedua itu dari plastik. Nah, dua buah benda ini jika dilihat dari bahannya, kita lanjut ya, kita dapat membedakannya menjadi dua buah benda. Itu berdasar dari sifat kemagnetannya. Coba siapa yang mau bantu Ibu Guru baca tentang sifat benda ini berdasarkan sifat kemagnetannya dibagi menjadi dua. Jadi ada benda magnetik dan benda non magnetik. Terima kasih ya nak yang sudah bantu Ibu Guru. Nah, sekarang Guru bantu jelasin kalau benda yang magnetik itu seperti apa. Coba siapa yang mau bacakan Ibu Guru? Ayo minta tolong Narini. Oke, jadi benda magnetik itu adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja seperti tadi. Ada sendok, kalau didekatin magnet pasti ditariknya kuat. Coba deh nanti kita coba ya di percobaan selanjutnya. Nah, terus yang kedua ada namanya benda non magnetik. Ya, tapi benda non magnetik ini ada dua juga. Coba siapa yang mau bantu Ibu Guru? Sekarang Wardi, coba Wardi bacakan Ibu Guru. Bagus, jadi benda non magnetik itu ada dua, ada paramagnetik dan diamagnetik. Kalau paramagnetik itu dia lemah ditariknya, jadi kalau walaupun ditarik dia cepat terpisah. Terus kalau diamagnetik itu benda yang menolak magnet, contohnya ada kayu dan plastik. Nah, kita lanjut ke bentuknya. Ternyata magnet itu ada macam-macam bentuknya. Di sini Ibu Guru akan memberikan 6 bentuk magnet. Ada namanya magnet ladam, ada namanya magnet batang, magnet magnet keping atau magnet lingkaran, magnet jarum dan magnet silinder. Yuk, sekarang perhatikan di sini. Coba diperhatikan dulu ya video Ibu Guru. Sebentar nggih. Bu Guru punya video. Anak-anak, apakah sudah terdengar jelas suaranya? Nah, baik, tadi di video tersebut kalian sudah menonton tentang sifat-sifat magnet, mulai dari ada kutubnya, ada kutub utara, kutub selatan. Kalau kutubnya yang sama didekatkan nanti akan tolak menolak, kalau kutubnya yang berbeda akan tarik menarik. Tapi nanti kita coba ya di percobaannya. Nah, supaya kalian lebih mudah, sekarang kita mau nyanyi supaya kalian lebih paham, lebih mudah diingat materi tentang magnet. Coba sekarang dengar Ibu Guru dulu ya. Ini lagu tentang mengenal magnet. Kita nyanyinya pakai nada menanam jagung. Coba perhatikan. Ayo kawan kita mengenal magnet, sifat dan bentuknya. Punya dua kutub, selatan dan utara. Mampu menarik benda dari logam. Ladam, batang, jarum, silinder. Lingkaran itulah bentuknya. Ladam, batang, jarum, silinder. Lingkaran itulah bentuknya. Nah, itu ya. Kalian bisa ulang dah. Coba diulang dulu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal magnet, sifat dan bentuknya. Punya dua kutub, selatan dan utara. Mampu menarik benda dari logam.
Ledam batang jarum silinder, lingkaran itulah bentuknya. Ledam batang jarum silinder, lingkaran itulah bentuknya. Oke, anak-anak hebat, tepuk tangan. Nah, coba sekarang, tadi kan sudah nonton tentang sifat-sifat magnet. Sekarang kita mau coba benar apa tidak sifat-sifat magnet yang sudah kalian tonton tadi. Sekarang kalian coba duduk bersama kelompoknya sesuai dengan pembelajaran satu tadi ya. Ibu guru bagi LKPD-nya. Dan jangan lupa disiapkan bahan-bahan yang sudah ibu guru suruh tadi. Kemarin sudah ibu guru suruh kan, ada bawa pensil, terus ada bawa penjepit kertas, ada kertas. Kalau kertas nanti ibu guru kasih, ibu guru mintain di kantor ya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Ya. Kalian sudah duduk bersama teman-temannya kan? Sudah. Sekarang tolong disiapkan alat dan bahan yang sudah ibu guru tugaskan kemarin. Peniti, penyepit kertas, pensil, pulpen, kertas, dan lain-lain. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah berdiskusi dengan kelompoknya dan mencoba. Mulai dari ambil, lakukan langkah berikut. Pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nanti setelah kalian melakukan beberapa langkah ini, kalian harus menulis hasilnya di lembar yang ini. Setelah itu, baru kalian buat kesimpulan. Sifat-sifat magnet itu apa saja yang kalian temukan dari percobaan tersebut. Nah, setelah itu kalian membuat laporan tentang hasil percobaan hari ini. Percobaannya adalah benda magnetis dan non magnetis. Jadi kalian bisa ambil, tujuannya ambil di LKPD yang tadi di halaman pertama. Alat dan bahannya juga ditulis lengkap, langkah percobaannya juga ditulis lengkap, hasilnya tulis sesuai dengan yang kalian dapatkan dari percobaan sendiri. Jangan lihat kelompok lain, bisa jadi kelompok lain salah, tergantung dari cara kerja kalian masing-masing. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Kalau diskusi kelompok harus diskusi sendiri di kelompoknya masing-masing. Kalian harus bangga dengan hasil sendiri. Nanti baru kita diskusikan. Oke, sekarang diskusi dulu ya. Nah, sambil kalian diskusi, ibu guru mau main. Coba perhatikan, ibu guru punya tongkat. Nah, tongkat ini aturannya saat ibu guru selesai bernyanyi, kalian harus siapapun yang memegang tongkatnya harus menjawab pertanyaan dari ibu guru. Ibu guru mulai ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikualin. Nah, minta dansa stop. Nah, siapa yang pegang tongkat ibu guru? Oh, ternyata yang pegang Titin ya. Nah, sekarang Titin coba perhatikan ibu guru punya pertanyaan dari materi yang tadi. Tadi berdasarkan sifat kemagnetannya benda dibagi menjadi berapa? Ada 2. Coba siapa yang bisa sebutkan ibu guru? Yang 2 itu ada apa saja? Ada yang non magnetis dan benda magnetis. Pintar. Oke, kita lanjut. Dipindah dulu ya sticknya. Ibu guru lanjut nyanyinya. Sekarang ibu guru nyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5. Stop. Nah, siapa yang pegang? Yang pegang Galang. Galang coba sekarang perhatikan. Ingat enggak bentuk-bentuk magnet? Coba sebutin ibu guru 2 bentuk magnet. Oke, silinder sama lingkaran. Iya, pintar, anak hebat. Oke, sekarang kalian boleh lanjutkan percobaannya. Kalau ada yang kesulitan, ada yang kebingungan dengan hasilnya, kalian boleh tanya ibu guru. Nah, baik, kelompok yang sudah jadi silahkan dipresentasikan. Kelompok siapa? Kelompok 3, ya silahkan. Galang maju. Nah, jadi hasilnya apa?
Bagus, sekarang coba kelompok lain yang hasilnya berbeda. Coba ditanggapi hasilnya Galang sama kelompoknya. Oh iya, bagus, semuanya sama ya. Nah, sekarang selanjutnya tepuk tangan dulu untuk kelompok Galang. Yeay, hebat. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pelajaran. Ibu guru mau tanya, coba bulan ini bulan apa? Bulan Maulid. Nah, kalau Maulid itu biasanya di rumah-rumah suka ngadain apa ya? Ngadain lomba. Ada yang ikut lomba enggak? Ada. Siapa yang ikut lomba? Coba angkat tangan. Wah, banyak ternyata. Anak hebat. Nah, anak hebat sekalian. Ibu guru mau tanya, kalau mau ikut lomba itu kemarin disuruh apa sama panitianya? Disuruh nulis kertas. Isinya apa? Oh, ada nama, ada tempat pengajian. Mau ikut lomba apa? Nah, jadi kertas yang kalian tulis itu, nah ya, kertas yang kalian tulis itu namanya adalah formulir. Nah, jadi formulir itu ada macam-macam jenisnya. Nah, formulir itu adalah kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Jadi itu mulai dari nama, alamat, sekolah, tempat mengaji. Nah, jadi jenis-jenisnya itu ada banyak macamnya. Ada formulir pendaftaran, ada kartu anggota, ada wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Nah, itu jenisnya tergantung dari fungsinya, tergantung tujuannya untuk apa. Nah, sekarang Ibu Guru punya 2 jenis formulir. Nah, ada formulir 1 dan formulir 2. Coba sekarang Ibu Guru kembali tugaskan kepada kelompok yang tadi. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 mengisi formulir 1, kelompok 3 dan kelompok 4 mengisi formulir 2. Kalian pilih salah satu teman di kelompoknya dan mengisi data teman kalian tersebut di formulir ini. Jadi misal kalau kelompok 1 mau milihnya Titin. Nah, berarti formulirnya diisi dengan data Titin. Kalau kelompok 2 maunya yang mengisi itu adalah Pita, berarti data yang ditulis itu adalah datanya Pita. Baik. Kalian lanjutkan diskusinya. Kalau ada yang kesulitan, angkat tangan dan tanya Ibu Guru. Baik, kelompok siapa lagi nih yang mau? Bu Guru mau dengar suaranya Pita dong. Coba sekarang Pita baca formulirnya. Baik, jadi sekarang berikan tepuk tangan untuk Pita. Yeay, anak hebat. Jadi yang di formulir 1 itu ada nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan hobi. Kalau alamat itu kalian tulisnya tempat kalian tinggal. Kalau misal kalian tinggal di Veteran, berarti tulisnya Veteran, Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambaliya. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang alhamdulillah berarti coba sekarang Ibu Guru tanya dulu. Kita ulang ya pelajarannya, kita ulang. Sebelum Ibu Guru kasih evaluasi, kita ulang dulu pelajarannya. Tadi pertama kita belajar apa? Magnet. Kalau benda berdasarkan sifat kemagnetannya dibagi menjadi berapa? Ada 2. Duanya itu yang apa saja? Ada magnetis dan non magnetis. Pintar. Selanjutnya bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet itu apa? Coba sebutkan. Bagus, anak hebat. Selanjutnya setelah itu kita belajar tentang formulir. Formulir itu adalah kertas yang kita tulis sesuai dengan data diri. Nah, baik, selanjutnya Ibu Guru mau melakukan evaluasi. Ibu Guru mau tahu kalian pahamnya sampai mana sih. Tapi Ibu Guru mau tesnya pakai quizzes kayak seperti biasa. Kita main quiz ya. Ibu Guru bagi HP-nya. Sekarang duduk di tempatnya masing-masing. Ibu Guru bagi HP-nya. Nah, linknya sudah Ibu Guru bagi di WhatsApp grup kelas. Oke, jadi kalian buka linknya seperti biasa, ditulis nama lengkap dan selesaikan kuisnya. Oke, siap? Ibu Guru kasih waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Oke, siap. Kita mulai ya, Ibu Guru mulai start ya. Di sini masih ada 17 orang. Yang 3 orang kemana? Coba.
Oke, semuanya sudah 20 orang, Ibu Guru start ya kuisnya. Oke. Nah, oke, kuisnya sudah selesai. Jadi yang juara pertama itu Sirajudin, yang juara kedua itu Galang, dan yang ketiga itu Titin. Oke, beri tepuk tangan. Nah, yang tiga ini Ibu Guru mau kasih hadiah. Nanti ketemu sama Ibu Guru di kantor, ambil hadiahnya di kantor ya, anak-anak pintar. Nah, yang lain kalian jangan sedih walaupun kalian tidak mendapatkan juara, tapi alhamdulillah nilai-nilainya sudah bagus. Ternyata kalian sudah paham materi tentang magnet dan formulir. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu ya lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa biji di hurung bari-bari. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu Guru masih semangat. Coba dicek semangatnya dulu. Cek semangat, go. Semangat, go, go. Semangat, yes. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah Ibu Guru minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Seperti biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian anak hebat. Baik, sekarang kalian sudah boleh pulang karena jam sudah menunjukkan 12.15. Jangan lupa dibaca kembali pembelajarannya. Besok kita lanjutkan pelajaran kita tentang cara-cara membuat magnet ya. Baik anak-anak, Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Husni Zuhriati ya. Silakan Pak Alwi. Pak Mijamuddin Ali, silakan. Halo Pak Alwi. Halo. Silakan. Ya, Bu. Ada juga yang belum menjadi pesertanya sudah selesai presentasi. Silakan Pak Ali. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Atia. Ibu Husni ya. Iya, Bapak. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Pertanyaan pertama saya langsung kepada pembelajarannya saja, Bu ya. Baik, Bapak. Di dalam pembelajaran ini, Bu, berdasarkan perangkat yang sudah disajikan, yang mana menunjukkan aktivitas pembelajaran yang hot, Ibu Husni. Oh iya. Silakan diuraikan. Silahkan. Oke. Jadi di sini untuk pembelajaran yang hotnya Bapak, saya melakukan percobaan karena materinya adalah macam-macam magnet dan sifat magnet. Jadi nanti siswa melakukan percobaan dan mencari sendiri sifat-sifat magnet itu sesuai dengan hasil percobaannya masing-masing. Nah, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya, apakah betul sifat-sifat magnet yang ada di video sebelumnya dengan sifat-sifat magnet yang mereka temukan, sehingga mereka bisa menuliskan sendiri, menganalisis sendiri hasil dari percobaan tersebut, Bapak. Seperti itu. Oke, itu kan pelaksanaannya, Ibu. Salah satu yang membentukkan ciri daripada pembelajaran hot itu seperti apa, Bu? Pembelajaran HOTS itu menurut saya sebelum itu apa yang dilakukan maksud saya? Sebelumnya itu diberikan permasalahan dulu, Bapak. Jadi nanti sebelumnya siswa itu diberikan permasalahan sehingga mereka berpikir, oh iya ini bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, sehingga pada saat prosesnya mereka bisa menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan di awal pembelajaran, begitu, Bapak. Kalau diistilahkan permasalahan dalam pembelajaran hot itu apa, Bu? Yang istilahnya apa? Kita melakukan apa itu? Melakukan persepsi? Bukan? Stimulus? Ya, stimulus, oke. Ya, stimulus. Karena salah satu ciri pembelajaran hot itu kan harus ada
stimulus. Nah, lalu kalau kita kembali kepada kasus yang Ibu temukan dalam pembelajaran di tempat Ibu mengajar itu, sampai Ibu menawarkan rencana solusi itu, apa yang mendasarinya Bu? Sehingga Ibu menggunakan PBL, pembelajarannya hot, apa yang mendasarinya? Iya, jadi pada awal mengajar selama 2 bulan itu saya menemukan beberapa masalah Bapak. Yang awalnya itu motivasi siswanya rendah. Ada beberapa siswa yang jarang masuk begitu. Kalau misalnya bel sudah masuk itu harus dipanggil berkali-kali baru masuk kelas. Terus yang kedua ada siswa yang belum lancar membaca untuk kelas 6. Ini termasuk kesulitan belajar menurut saya karena sudah kelas 6 Bapak. Terus untuk teman-teman yang sudah lancar membaca, mereka kurang bisa memahami isi bacaan tersebut. Dan pada saat proses pembelajaran saya juga agak kebingungan menyesuaikan dengan metode, model pembelajaran dengan materi yang saya dapatkan. Apalagi untuk kelas 6, mulai dari tahun kemarin itu harus dilakukan ujian secara online Bapak. Jadi PR saya itu untuk pemahaman materi, kemudian model, dan pembiasaan siswa untuk mengenal teknologi di dalam pembelajaran seperti itu. Ini kan ada kasus Bu tadi saya dengar bahwa ada anak didik Ibu yang belum bisa membaca di kelas 6. Belum lancar Bapak, sudah bisa belum membaca lancar. tapi belum lancar. Lalu katanya dengan Ibu menawarkan PBL sampai kepada hot tuh, bagaimana dengan anak yang belum lancar membaca ini Bu? Nah, Membaca saja belum lancar, tapi iya Bapak. perlakuannya seperti apa Bu? Nah, untuk anak ini karena dia memang hanya sendiri Bapak, jadi dia punya jadwal khusus di saya. Setelah pembelajaran itu diberikan jadwal khusus untuk bimbingannya. Jadi selain dia untuk melancarkan membacanya, dia juga di sana mengulang pembelajaran teman-teman yang lain karena memang dia sangat kesulitan mengikuti pembelajaran seperti yang lain Bapak, seperti itu. Jadi khusus untuk dia setelah pembelajaran ada 3 hari untuk bimbingannya Bapak. Berikutnya, kenapa harus PBL Bu? Kenapa PBL? Ini Kenapa secara harus keseluruhan ya Bapak, ini secara keseluruhan bukan khusus untuk anak itu. Nah, kenapa PBL? Karena menurut saya dengan menyajikan permasalahan, apalagi permasalahan yang sesuai dengan lingkungan sekitar siswa, itu akan memudahkan siswa membangun pengetahuannya Bapak. Jadi dikaitkan, awalnya mereka tahunya besi berani. Nah, kita kaitkan ternyata di pelajaran itu besi berani itu namanya magnet loh anak-anak. Nah, gitu. Dari itu kita kembali menjelaskan bahwa ternyata tidak semua benda yang bisa ditarik oleh magnet begitu Bapak. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir saya Bu. Ini kan sudah proses pembelajaran. Yang pada akhirnya nanti kan terjadi proses evaluasi Bu. Betul. Prosedur evaluasi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini seperti apa Bu, prosedurnya? Nah, untuk evaluasinya, tadi selain dari LKPD, setiap muatan ada LKPD-nya. Di akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi berbasis online Bapak melalui Quizizz yang tadi. Jadi, ini itu kan pelaksanaannya Bu. Prosedurnya yang saya tanya Bu. Prosedur yang Ibu lakukan sebelum melakukan evaluasi itu apa saja? Yang pada akhirnya Ibu melakukan Quizizz di online itu. Prosedurnya seperti apa? Karena dalam keadaan penilaian itu kan ada Bu. Apa yang dilakukan seorang guru sebelum membuat soal misalnya, apa yang iya. Awalnya itu dikaitkan dulu, nanti indikatornya dijabarkan. Setelah itu indikator tersebut dibuatkan kisi-kisinya. Setelah kisi-kisi itu baru dibuat soalnya. Misalnya untuk KD1 ada 3 soal, berarti nanti terkait itu ada 3 soal di evaluasinya Bapak. Dan setelah itu baru dimasukkan ke aplikasi itu. Soalnya isi apa MC Bu? Multiple choice Bapak, ada 20. Nah, lalu bagaimana Ibu menentukan level daripada soal itu? Kalau dia level multiple choice, misalnya soalnya gampang, sulit, sedang sampai kepada yang paling sulit, sementara bobotnya sama-sama 1 setiap soal.
Itu tergantung dari jenis soalnya Bapak. Nah, nanti ada soal yang bentuknya langsung menyebutkan untuk yang mudah, nanti untuk yang sulit itu dia menganalisis gambar, bagaimana jadi nanti bagaimana hasil analisis dari gambar tersebut mereka bisa menjawab soal tersebut, Bapak. Oke, terima kasih Bu Husni. Terima kasih Bu Atia. Saya kembalikan ke Bu Atia. Terima kasih banyak, Bapak. Baik Bu Husni ya. Bu Husni Zuhriati sudah banyak yang ditanyakan sama Pak Mijamuddin Alwi tadi. Saya hanya bertanya 2 hal, Bu. Yang pertama, sebentar. Ibu tahu keterampilan abad 21? Keterampilan abad 21. Kalau menurut saya Bu, keterampilan abad 21 itu keterampilan yang lebih mengutamakan tentang teknologi Bu. Jadi memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke. Ibu tahu 4C? Iya Bu. Apa itu? Communication, critical thinking, kolaborasi, sama sebentar. Creativity dan problem solving. Iya. Itu 4 keterampilan yang merupakan keterampilan abad 21, Ibu. Oh iya. Jadi kalau kita berbicara tentang integrasi keterampilan abad 21 pada peserta didik, maka idealnya 4 keterampilan itu terintegrasi dalam pembelajaran. Tapi saya lihat di RPP-nya Bu Husni itu tidak ada. Adanya, saya tidak tahu apakah sudah ada atau tidak, karena saya tidak baca terlalu detail ya. Kalaupun ada, harusnya kan dikasih keterangan. Karena di sana saya hanya melihat komunikasi sama kolaborasi. Malah yang poin paling penting, critical thinking, problem solving-nya sama critical thinking ya, sama problem solving-nya, sama creativity-nya itu nggak muncul gitu loh. Ya Bu ya, itu mungkin nanti tolong diperhatikan. Selanjutnya Bu, tadi kalau Pak Alwi ngomong tentang high order thinking skill ya. Orang kan tuh selalu berpikir high order thinking skill itu identik dengan soal, padahal bukan. Itu kan aktivitas dan semuanya. Tapi saya ini ke soal, Bu. Ibu, saya lihat di indikatornya kok level kognitif Ibu lumayan tinggi, ada yang kognitif 4 dan seterusnya ya. Itu ya sudah bisa lah kita anggap dia high order. Tapi saya lihat di soal Ibu itu pilihan ganda, Bu. Saya lihat dari kisi-kisi. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa siswa Ibu itu betul sudah mencapai, sudah menguasai indikator atau tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan? Itu gimana, Bu? Dengan soal pilihan ganda seperti itu. Iya. Jadi untuk soal evaluasi itu untuk mengukur kognitifnya, Ibu. Nah, iya kan? Berarti untuk yang lain itu saya nilai dari proses pembelajarannya di LKPD tersebut, Ibu. Karena di LKPD-nya itu dilakukan percobaan sehingga tingkat berpikir siswa itu lebih tinggi di sana. Jadi mereka lebih berpikir keras bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD tersebut, Ibu. Jadi untuk di soal evaluasinya itu memang ada beberapa soal yang hot, Bu. Kenapa? Karena ada mengisi tabel seperti itu. Jadi walaupun bentuknya multiple choice, tapi mereka juga menguraikan di sana, Ibu. Jadi perlu penguraian, perlu berpikir lebih keras begitu untuk menyelesaikan multiple choice tersebut. Oke. Itu kalau menurut Bu Zuhriati ya, multiple choice itu mereka perlu keterampilan berpikir. Tapi satu yang harus diingat, Bu, untuk pilihan ganda itu coba-cobanya, trial and error-nya itu tinggi. Jadi seandainya Bu Husni atau saya hari ini tidak belajar, Bu, saya tidak pernah belajar nih, saya cuma main HP atau nonton TV aja. Terus saya dikasih ulangan soal evaluasi. Sayangnya soal evaluasi itu pilihan ganda. Saya masih ada kemungkinan memilih enggak, Bu? Iya. Iya, Bu. Iya. Dan sih kemungkinan benar ada enggak? Padahal saya enggak tahu gitu. Ada. Harusnya ya.
Karena memang mungkin Ibu sudah mengecek aspek keterampilannya, pengetahuannya melalui LKPD. Tapi kan untuk kognitif memang sangat betul-betul kita nilai dari evaluasi dan terlihat dari kisi-kisi. Jadi kalau saya sarankan Bu, supaya Ibu itu puas dengan hasil pembelajaran Ibu, supaya Ibu betul-betul tahu sampai sejauh mana pemahaman siswa Ibu, kolaborasikan dia Bu antara multiple choice sama urean. Ya, Baik. saya Iya, Bu. Terima kasih. multiple choice itu simple dari segi peskoran dan yang lainnya. Cuman itu tidak bisa pun masih bisa menjawab dan kemungkinan benar itu ada gitu loh Bu, ya. Iya, Bu. Iya. Itu sih dari saya. Terus Bu, Ibu orang Lombok atau orang mana? Terakhir nih. Orang Sambelia, Ibu. Orang Sambelia. Bu, kenapa lagu terakhir tuh harus ngambil ampar-ampar pisang? Padahal banyak lagu daerah kita. Karena pengawas bilang diajarnya itu jangan hanya lagu daerah sendiri begitu. Jadi minggu lalu sudah lagu Sasak, jadi minggu ini daerah lain begitu. Oke ya betul. Saya kira Ibu lupa dengan lagu daerahnya sendiri. Bukan. Oke, ya karena konteks lokal itu juga harus mulai Bu ya, dibangkitkan gitu loh. Oke, itu dari saya Bu Husni Zuryati, sukses buat Ibu. Pak Alwi kita akhiri ya untuk Bu Husni Zuryati. Oke, Bu Husni, sukses buat Ibu. Ibu sudah selesai untuk uji komprehensifnya dari kami berdua. Silahkan Ibu boleh meninggalkan room ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak dosen. Terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum. Saya izin live nih Ibu. Iya, silahkan.